Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita memulai pelajaran dari online sejarah Indonesia. Kali ini kita bersama seorang narasumber yang bernama Pak Zafri Zaldi Siregar SPD MSI. Beliau merupakan guru sejarah Indonesia di SMA Dharma Wangsa Medan. Iya Pak Zaldi? Iya Pak Taufik. Oke, selain sebagai guru sejarah SMA, beliau juga merupakan Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan atau IKPENSU. Nah, di sini acara ini juga terselenggara dari Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed IKPENSU. Oke, saya ucapkan selamat bergabung kepada para audiens dan follower yang menyaksikan kegiatan daring bersama kita hari ini. Kepada siswa-siswi SMA yang sudah join di sini, saya ucapkan selamat bergabung. Untuk kamu, para siswa-siswi khususnya, untuk fokus mengikuti kegiatan ini dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan nantinya, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua kita butuhkan sebagai eksplorasi hasanah pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak Zafri Zaldi, saya persilakan pengantar untuk pertama kalinya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kesempatannya yang sangat berharga. Karena kita ini di bulan suci Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita yang menjalankannya. Dan selamat pagi kepada siswa-siswi, kepada Bapak Ibu Guru, maupun kepada audiens yang lain yang sudah bergabung di Instagram kita ini. Jadi ini kita berbicara mengenai Islam dan integrasi Nusantara. Jadi kita mengenal yang namanya Indonesia ini terkenal dengan banyaknya pulau dan juga terkenal dengan suku dan agamanya. Jadi menurut data tahun 2010, yakni Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini perlunya adanya integrasi Nusantara, dan juga Indonesia selain itu memiliki yang namanya masyarakat 237.641.326 penduduk. Ini data BPS tahun 2010. Jadi menurut ini, dan kita memiliki 6 agama, jadi perlunya adanya kebersamaan. Jadi sebagai pengantar, ini kita harus paham dulu apa itu integrasi Nusantara. Jadi integrasi ini merupakan suatu penggabungan yang mempersatukan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi karena kita tadi memiliki banyak suku, memiliki masyarakat yang banyak, dan memiliki pulau yang luas, maka dibutuhkanlah adanya integrasi sebagai pemersatu yang namanya kebersamaan dalam bentuk toleransi beragama. Jadi yang namanya ini integrasi banyak unsur-unsurnya yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memiliki adanya identitas kesukuan. Identitas kesukuan ini sangat kental di masyarakat kita, terutama kita yang berada di Sumatera. Nah, seperti yang kita ketahui kan Pak Taufik, yang namanya identitas kesukuan ini sangat kental, baik secara pemerintahan maupun juga secara umum di masyarakat, adanya kebersamaan ini. Yang kedua, adanya kebudayaan. Yang ketiga, adanya agama. Jadi kebudayaan ini sangat kental karena kita punya banyak suku dan kita punya banyak tradisi yang harus kita pahami agar tidak ada terjadinya disintegrasi yang menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat kita. Dia harus pentingnya pemahaman tentang kebudayaan. Yang ini hal yang penting yang akan kita kupas tentang agama Islam yang merupakan bisa menjadikan pemersatu, salah satu elemen yang mempersatu antara masyarakat kita.
Selanjutnya ada bahasa. Kita mengenal banyak sekali bahasa daerah. Sedangkan yang namanya satu suku bisa memiliki sub-sub di dalamnya. Ambil contoh misalnya suku Batak sendiri punya banyak sub. Ada Batak Toba, Batak Mandailing, dan Batak-Batak yang lainnya. Jadi harus adanya nomor satu yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita sekarang, dulu kita mengenal dengan adanya bahasa Melayu. Selanjutnya ada namanya geografis. Letak geografis ini menentukan dianya tergolong daerah mana. Jadi untuk lanjutnya kita lanjutkan dengan proses integrasi Nusantara. Jadi yang namanya proses integrasi Nusantara ini kita seperti yang kita bahas dalam buku sejarah Indonesia bagian terakhir yang namanya proses integrasi Nusantara dan peranan para ulama. Jadi ini sangat yang namanya mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Jadi peran perdagangan yang peran sebagai nomor satu. Jadi yang namanya ini kita kupas tentang peranan ulama dalam integrasi Nusantara. Ini bukan hanya di zaman Islam, tetapi di zaman sekarang ulama ini sangat sentral dalam hal yang namanya Indonesia, terutama masyarakat Islam. Jadi ini merupakan dikategorikan sebagai perwakilan atau pengembangan dari agama Islam itu sendiri. Jadi ulama dalam masyarakat awalnya memiliki posisi sangat penting, bukan hanya sebagai figur atau tokoh keislaman, tapi dia juga harus memahami yang namanya latar wilayah masyarakat itu kulturalnya seperti apa, agar dia dapat lebih mudah menyampaikan, mengembangkan pengetahuan agamanya. Nah, mengetahui atau memiliki dasar ilmu agama, tetapi dia juga harus mengetahui kultur. Karena yang namanya penyebaran agama tidak bisa serta-merta disebarkan. Misalnya kita ambil contoh, saya beranggapan saya seorang kiai besar, tetapi saya datang ke satu kampung yang kita kategorikan masih memiliki agama tradisional atau kepercayaan tradisional, akan mudah kita merubahnya. Dan yang namanya kultur di situ, budaya di situ, apa yang tradisi di situ yang bisa kita rubah secara perlahan, walaupun dalam butuh waktu yang panjang. Jadi, peran ulama memberikan pengajaran kepada pihak kerajaan atau kesultanan. Jadi, peran ulama ini sektor politiknya juga sangat berpengaruh. Kalau kita lihat banyak yang namanya raja yang mendapat dari ulama yang bisa memeluk agama Islam. Nah, itu kan salah satu proses penyebaran agama Islam melalui sektor politik. Jadi peran namanya Pak ini dia merangkul yang namanya raja ini. Karena kan raja pada zaman awal ini kan pastilah dia posisi sentral yang dapat mempengaruhi masyarakatnya. Apalagi kan kita ketahui semakin luas wilayah di situ, maka yang namanya masyarakat pastilah akan tunduk kepada rajanya. Jadi itulah, walaupun itulah yang harus kita ketahui berkaitan dengan peran ulama. Yang ketiga, konsep ajaran Islam ini yang diproklamirkan oleh ulama, kita tidak punya mengenal adanya kasta. Kasta ini yang dipengaruhi oleh masyarakat Hindu yang bisa mengkelompok-kelompokkan antara kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Jadi karena kita tanpa adanya kasta, jadi kita bebas. Nggak ada nih ketika kita lihat ada yang namanya kasta A berada di sini, kasta B harus berada di sini. Jadi karena kita umat Islam rahmatan lil alamin, jadi tidak ada perbedaan dan rahmat bagi segala alam. Jadi itulah
kita tahu, dan yang namanya ajaran Islam ini juga tidak ada namanya perbedaan derajat dan sebagai arah pemersatu bangsa. Oke, Pak Zaldi, ini ada pertanyaan dari siswa kita. Ini begini jawab dari Hasibuan Putra, yang merupakan siswa dari SMA Negeri 6 Binjai. Ada 2 pertanyaan yang sudah dia berikan melalui Instagram. Yang pertama, tanya nih, Pak, kenapa di Indonesia ada 6 agama? Nah, pertanyaan pertamanya. Pertanyaan dari Hasibuan Putra, yang kedua adalah, Pak, apa beda suku Batak Toba dengan Batak Mandailing? Ya, ini mungkin bisa kita jawab dulu untuk siswa kita, Pak Zafri. Jadi, kenapa kita punya 6 agama? Karena yang namanya Indonesia ini kan pluralisme, dan juga multicultural secara umumnya. Jadi, karena kita punya pengaruh dari luar. Contohnya seperti Kristen. Kristen ini kan dapat pengaruh dari Eropa ketika yang namanya masa kolonialisme. Jadi, kalau yang namanya Islam kan pastinya kita ketahui dari Arab. Jadi, karena Indonesia ini terbuka masyarakatnya dan bisa menerima pengaruh dari luar, makanya kita bisa banyak, ada 5 agama. Seperti yang namanya Buddha, yang dipengaruhi juga dari Cina, Konghucu. Walaupun kalau kita lihat masyarakat Cina mengaku Buddha, tetapi masih melaksanakan ajaran Konghucu atau tradisi Konghucu. Jadi, kalau kita lihat, dan Kristen sendiri itu kan ada 2, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Dan ada lagi wacana ketika tahun 2009 atau tahun 2000-an lah, kalau nggak salah saya, ada wacana dari kita akan memunculkan aliran kepercayaan di dalam kartu identitas atau KTP kita sebagai wujud dari menyalurkan yang namanya aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Karena kan ini misalnya kalau kita lihat ada aliran A, dia masuk ke dalam agama A misalnya, aliran B masuk ke aliran ini agama B, ini contohnya misalnya gitu. Jadi yang kedua tadi, yang kedua, apa perbedaan antara Batak Toba dengan Batak Mandailing? Itu kalau Batak Toba dan Batak Mandailing ini kita ketahui kan, ini salah satu, kalau kita buka buku sejarah mengenai masa kolonialisme, ini pada bukunya Daniel Peret. Jadi di sini dianya pada masa Belanda ini kan agak lebih mudah Belandanya ini mengelompokkan. Misalnya kalau dianya kan sama-sama masyarakat ada di Sumatera Utara, ada mereka melihat mengelompokkannya itu. Jadi ada, kalau dia maka dia dikatakan Batak Toba. Kalau dia ketika dikatakan Mandailing jadi Batak Mandailing. Dan umumnya masyarakat Toba ini menganut kepercayaan Kristen dan masyarakat Mandailing mayoritas menganut agama Islam. Jadi itulah kalau kita lihat beberapa perbedaan secara yang terjadi di suku Batak Toba dengan Batak Mandailing. Dan juga secara bahasa juga berbeda antara Batak Toba dengan Batak Mandailing. Oke, baik. Ini ya, terima kasih. Ini kayaknya diskusi kita ini sangat antusias ini para siswa bertanya, Pak Zafri ya. Dari tadi ini saya menerima pertanyaan terus. Ada pertanyaan dari Joki Eskel Butar. Apa alasan Islam cepat mudah diterima di Nusantara? Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zafri ya, bahwasanya ajaran Islam tidak mengenal kasta ya. Nah, kemudian ini dari siswa kita dari Indah ya, Pak, bagaimana agama Islam menyebar di Nusantara? Ya, mungkin Pak Zafri bisa jelaskan yang dari lokal dan secara umum, secara nasional. Oke, jadi Islam ini bisa menyebar, awal mulanya kan yang kita ketahui dari Darus.
yang sebagai titik nol awal penyebaran Islam. Jadi banyak memang pendapat mengenai Islam pertama kali ini dari mana. Ada yang mengatakan dari Barus, ada yang mengatakan dari Aceh, dan ada yang mengatakan dari Jawa. Jadi awal mulanya itu ketika datangnya pedagang-pedagang dari Arab yang ingin mengambil kamper atau kapur barus yang akan mereka bawa, dan mereka bermukim di sana sebagai pedagang, dan karena adanya interaksi jadi mereka menyebarkan itu, pedagang sambil menyebarkan agama. Seperti yang kita ketahui adanya interaksi sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jadi selanjutnya dari itu masuk dan berkembang juga agama Islam di Aceh. Jadi secara dari Aceh juga dapat pengaruh dari Persia dan berkembang lagi sampai ke Pulau Jawa dan ke seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ketahui seperti halnya yang terjadi di Sulawesi, itu dapat pengaruh dari para ulama atau mubalik yang ada di Sumatera Barat. Seperti yang kalau kita ketahui ada Datuk di Padang, ada Datuk di Jino, Datuk di Patimang, dan ada yang saya menarik. Jadi ada tadi saya temukan mengenai Datuk Karomah atau Abdullah Rakik yang sama-sama pada masa itu kalau kita ketahui ada jadi dia menyebarkan agama karena diajak oleh raja yang ada, Raja Goa pada masa itu. Mereka bertiga untuk menyebarkan agama, dan ini dianya diajak oleh sultan yang ada di Palu. Jadi mereka ini beberapa tokoh yang menyebarkan agama di Sulawesi dan berkembang ke Kalimantan dan juga berkembang hingga ke Papua. Jadi karena mereka punya murid segala macamnya, jadi mereka dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat. Karena kalau kita lihat tantangan yang harus dihadapi, misalnya kalau saya ambil contoh Datuk di Bandang, dia ini harus pertama kali melihat yang namanya budaya masyarakat itu masih adanya perjudian, sabung ayam, dan mabuk-mabukan. Jadi dia harus mengurangi itu dulu. Yang kedua ada namanya Datuk Ritiro, dia mendakwah menghilangkan kepercayaan mistis di masyarakat dan sihir. Jadi selanjutnya ada lagi Datuk Ri Patimang, dan ini dia harus menghilangkan animisme dan dinamisme yang merupakan kepercayaan leluhur masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam dan agama Hindu-Buddha. Jadi untuk Datuk Karomah sendiri, dianya menyebarkan dengan membentuk adanya pesantren dan segala macamnya. Jadi inilah yang kalau kita lihat yang namanya perkembangan agama, dan juga dipengaruhi oleh yang namanya Wali Songo. Wali Songo ini menyebarkan Pulau Jawa. Jadi peran dari para wali ini yang harus menghilangkan tradisi-tradisi budaya, tradisi yang ada di Pulau Jawa, dan memasukkan atau menyebarkan melalui media budaya. Ini ada nama ada namanya gamelan, ada namanya kending, dan segala bentuk kebudayaan yang dapat menarik minat masyarakat untuk bisa memeluk agama Islam. Jadi dianya tidak serta-merta datang menyebarkan agama. Otomatis kalau misalnya ada seorang ulama besar, dia merubah yang namanya masyarakat masih animisme dan dinamisme. Saya nih ulama besar, saya bisa merubah Anda untuk masuk Islam. Nggak akan bisa, saya yakin. Nah, yang namanya masyarakat itu harus adanya pendekatan kultural. Seperti halnya kalau kita di antropologi kan pasti ada yang namanya live in atau tinggal bersama. Di tinggal bersama ini kita harus
melihat bagaimana budayanya, bagaimana kebiasaan masyarakatnya, bagaimana kadernya. Jadi harus kita petakan apa langkah atau strategi untuk merubah tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oke, terima kasih. Jadi sangat menarik ya. Kita berbicara agama, kita berbicara Islam, tetapi tidak terlepas dari yang namanya kultur, kebudayaannya Pak Zafri ya. Artinya sini apa? Setempat, kultur Nusantara itu sangat berpengaruh sekali. Oke, semakin menarik di sini Pak Zaldi, ini adalah saya banyak sekali menerima pertanyaan ini. Nah, jadi kita bahas dulu. Ya, terima kasih kembali untuk Hasibuan Putra dari UGSKL yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Nah, di sini ada pertanyaan baru lagi dari siswa kita ya, Wahyu Alim 17. Mengapa kerajaan mayoritas Islam bisa dikalahkan oleh penjajah? Kira-kira ada suatu kesalahan apa ini Pak Zafri ketika masuk masa kolonialisme? Oke. Ketika masuk masa kolonialisme, ketidakkompakan atau yang namanya politik Belanda ini kan politik pecah belah. Jadi mereka dari mana nih kelemahan yang ada di kerajaan ini? Jadi kalau kita kategorikan, yang namanya dulu perjuangan itu kan berbasisnya lokal, bukan secara nasional. Jadi masing-masing daerah dapat ditaklukkan oleh Belanda dengan politik pecah belah. Politik pecah belah yang dilakukan Belanda untuk kekuasaan. Jadi Belanda ini kan sifatnya dianya mengambil keuntungan. Jadi ketika mereka lihat ini ada yang tidak harmonis dalam suatu kerajaan, maka disitulah akan masuk. Jadi kita lihat yang namanya Belanda ini dia punya strategi ketika misal dirancang adiknya tidak akuran, maka dia akan masuk melalui adiknya untuk menghancurkan si kakak ini tadi atau tadi sebagai salah satu strategi dengan memberikan dana, memberikan kerjasama dengan iming-iming kalau kamu nanti bisa mengalahkan abangmu maka kamu akan menjadi raja. Itu kan salah satu strategi dari Belanda. Kalau kita lihat kita ini kaya dengan sumber daya dan kita kaya dengan pelabuhan dan perairan kita. Jadi pada masa itu kita bisa di Belanda sangat pada menentukan adanya kerjasama antara pemerintah atau kesultanan dengan Belanda. Iya, oke. Pak Zaldi ya, cukup menarik. Jadi jangan lupa para siswa sekalian, penjajah atau pemerintahan kolonial memainkan politik pecah belah atau politik divide et impera ya. Nah, itu semua dilakukan ya untuk strategi mereka itu supaya mudah memecah belah bangsa kita. Karena ingat, bangsa Eropa kolonialisme itu sangat-sangat oportunistik. Mereka datang kemari, mereka menjajah kemari, juga ada maksud ataupun tujuan tertentu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak Zafri, dari siswa kita ya, Haposan Tinambunan ya, Haposan, mengapa munculnya kerajaan Islam merupakan awalnya proses dari integrasi Nusantara? Jadi, Islam ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, dianya memiliki pengaruh yang sangat luas dan sangat banyak dan termasuk saat ini sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi karena ada perbedaan, tidak ada yang namanya derajat dan yang namanya mempercayai ajaran-ajaran leluhur. Jadi dengan pendekatan yang kita lihat humanis lah seperti bahasa sekarang, jadi bisa memudahkan yang namanya penyebaran ini dan sebagai salah satu alat pemersatu, kan sebagai salah satu elemen, dan Islam ini sangat toleran kepada kepercayaan lain. Jadi sangat disayangkan ketika kalau kita lihat sekarang Islam itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif.
seperti radikalisme dan intoleran. Jadi Islam ini sangat toleran pada ajaran agama yang lain. Jadi itulah salah satu kenapa saya katakan indikator termasuk dalam pemersatu atau integrasi Nusantara. Oke ya, jadi memang seperti kita ketahui ada konsep agama monoteisme ya. Agama monoteisme ini kan merupakan konsep keesaan yang sebenarnya yang bisa kita tarik dari agama monoteisme, salah satunya Islam adalah tidak mengenal sistem kasta gitu. Nah, jadi pada umumnya agama-agama monoteis atau agama-agama Abrahamik memang tidak mengenal sistem kasta. Nah, selanjutnya ditentukan oleh faktor sosial termasuk faktor penyebarannya. Nah, jadi karakteristik mudah diterima di suatu masyarakat itulah salah satu faktor agama termasuk perkembangan Islam Nusantara mudah berkembang. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan ini Pak Zafri dari siswa kita juga, Radif ya, Radif 11. Kok Islam itu mudah berkembang di Nusantara? Kenapa Islam itu mudah berkembang di Nusantara? Apa sih sebenarnya background gitu, latar belakang dari tokoh penyebarnya itu? Background misalnya kalau kita lihat tokoh-tokoh penyebaran agama ini makanya dapat diterima karena mereka merupakan murid atau misalnya guru dengan murid yang bekerja sama dalam hal penyebaran agama. Jadi yang namanya ajaran Islam mudah diterima masyarakat dan berkembang di Indonesia. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, kultur masyarakat kita yang terbuka dan bisa menerima perubahan dari luar dan pendekatan yang dilakukan berdasarkan sistem sosial dan sistem kultural yang ada di masyarakat. Jadi faktor yang ketiga, yakni dari ulama-ulama itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat seperti di Sumatera, di Jawa maupun di Sulawesi dan Kalimantan. Nah, sebar ulama ini mereka sudah memahami tentang ajaran agama. Oke, sudah. Jadi ada suatu bentuk penyatuan. Nah, kemudian di sini ada Putri Atia 04. Pak, apa yang dimaksud dengan Brahmana dengan Kasta Waisa? Wah, itu sebenarnya sudah kita bahas ya di materi Hindu Buddha ya. Brahmana itu ya kasta tertinggi di Hindu, yaitu pemuka agamanya lah gitu ya. Pemuka agama, sedangkan Waisa itu adalah dari golongan pedagang. Jadi ringkas aja ya. Kemudian di sini ada dari Haposan Tinambunan. Pak, saya bertanya bagaimana dapat mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. Jadi bagaimana Islam itu? Prosesnya seperti apa Pak Zaldi? Selain dari yang Pak Zaldi bilang itu mungkin secara singkat, secara pragmatis, supaya siswa kita ini bisa menjadi lebih paham. Seperti apa gitu? Singkat proses integrasi itu? Proses integrasinya dari secara singkat ini kita lihat dari yang namanya mereka tahu tentang yang namanya agama tadi, mereka juga membawa yang namanya bahasa Melayu yang juga kita ketahui sebagai bahasa masyarakat Indonesia. Jadi bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa para pedagang yang ada di timur. Jadi walaupun mereka berdagang ini sambil menggunakan bahasa Melayu, jadi makanya bahasa ini bisa diterima dan salah satu bahasa integrasi di masyarakat. Jadi kalau kita pahami lagi, selain dari bahasa ada agama, ada lagi pelayaran Nusantara atau perdagangan Nusantara. Jadi pelayaran dan atau perdagangan Nusantara ini sangatlah penting bagi masyarakat. Pelayaran, jadi barang atau pemuka-pemuka agama atau tokoh-tokoh yang menyebarkan agama atau para pedagang yang ada dari luar akan bisa masuk. Misalnya adanya ketika perdagangan pelayaran di Pulau Jawa
yang datang ke Kalimantan, percampuran budaya juga di sana, jadi memudahkan yang namanya integrasi. Jadi kami sebagai agama, jadi juga integrasi Nusantara ini juga mempadukan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan mereka bertempat tinggal dan berdomisili juga di sana. Oke ya, jadi ada bahasa Pak Zaldia yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ya, bahasa ini memang benar gitu, sebagai alat pemersatu dan sebagai sebuah kesatuan. Karena kita tidak mungkin menjalin suatu hubungan tanpa adanya komunikasi, dan bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Oke, saya ucapkan selamat bergabung untuk Bendahara Ika Pensiu Ibu Yuzalia Aptikasari. Selamat bergabung. Nah, ini join pertama kita untuk kegiatan daring ini. Kemudian masih banyak pertanyaan ini Pak Zaldi. Memang sepertinya kita tidak mungkin bisa bahas satu persatu, tetapi saya cukup senang. Hapusan penampungan saya di sekolah SMA Negeri 1 Sunggal. Nah, ternyata tidak hanya dari SMA Negeri 6 Binjai, sekolah saya dan SMA Dharma Wangsa saja Pak Zaldi. Karena di sini ada siswa dari SMA Negeri yang lain, tepatnya dari SMA Negeri 1 Sunggal. Terima kasih partisipasinya untuk Hapusan Tinambunan. Nah, karena kegiatan ini memang kegiatan yang memang kita lakukan ya secara nasional. Dari sekolah mana aja boleh untuk join bersama kita. Nah, kemudian Pak Zaldi, kita mengetahui bahasa itu adalah suatu unsur yang penting gitu. Nah, sebagai komunikasi, nah sebagai pemersatu. Menurut Pak Zaldi sendirilah bahasa Indonesia yang kita pakai untuk saat ini, yang sejarahnya itu diambil dari bahasa Melayu, gitu kan? Ataupun kata-katanya, kosakatanya banyak diambil dari bahasa Melayu. Kira-kira Pak Zaldi sendiri, menurut Pak Zaldi ini, apa sih bedanya antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia saat ini? Kira-kira ada perbedaan atau tidak gitu. Nah, kalaupun ada perbedaan, kira-kira bahasa Indonesia saat ini yang kita katakan sebagai produk integrasi, dia itu bedanya dengan bahasa yang lain itu seperti apa? Jadi bahasa Indonesia yang kita ketahui sekarang ini itu kan merupakan produk dari saya pernah berdiskusi dengan kawan yang jurusan sastra Melayu, ternyata banyak sekali yang namanya istilah atau di Melayu. Jadi kena Melayu ini banyak pengaruhnya. Misalnya saya ambil contoh, ketika masyarakat Melayu yang ada di Tanjung Balai berbeda dengan Melayu yang ada di Batubara, berbeda dengan Melayu Deli secara pengucapan, salah satunya di Amparan Perak. Jadi kalau kita ketahui sangat berbeda. Kalau misalnya, kalau saya ambil contoh, masyarakat Melayu yang ada di Tanjung Balai, mereka lebih kental dengan huruf kota ketika dalam hal pengucapan. Kalau misalnya dalam hal pengucapan juga secara bahasa, masyarakat yang ada di Batubara, mereka juga sedikit berbeda, dan ucapan di akhir itu tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Misalnya, itu kan kapan datang itu kan. Jadi berbeda juga dengan Melayu yang ada Melayu Deli misalnya. Kita katakan Melayu, tetapi secara pengucapan berbeda. Dan makanya di dalam Sumpah Pemuda atau yang dulu kalau kita kuliah dikatakan Kongres Pemuda. Nah, jadi itu merupakan produk dari agar tidak ada perbedaan antara Melayu satu dengan lain atau dengan suku satu dengan suku yang lain. Kalau misalnya kalau kita ambil contoh, digunakan misalnya dengan
menggunakan bahasa Melayu. Pastilah dari suku-suku yang lain kan akan marah. Oh, kami kan punya identitas. Kenapa nggak suku kami? Kenapa nggak bahasa Dayak aja kita gunakan? Kenapa nggak bahasa Batak aja? Kenapa nggak bahasa Sunda saja atau bahasa Jawa saja? Kan mayoritas masyarakat Indonesia merupakan orang Jawa. Kan makanya digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi kalau kita lihat itu yang saya ketahui berkaitan dengan bahasa. Oke, sangat menarik Pak Zaldi ya. Jadi memang peran bahasa tidak bisa kita sampingkan begitu aja dalam proses integrasi Nusantara dan termasuk proses integrasi nasional bagi bangsa kita saat ini. Baik, menjelang 5 menit terakhir Pak Zaldi, saya minta kesimpulannya sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu audien ataupun siswa kita dari Gusmi Nurhayati. Jadi peranan Islam di Nusantara dalam proses integrasi itu seperti apa? Jadi sekaligus ini dijawab sebagai kesimpulan untuk Pak Zaldi dan proses dari integrasi Nusantara itu sebagai bentuk apa jika dikaitkan dalam pengembangan sejarah Indonesia, pembelajaran sejarah Indonesia sebagai suatu bentuk nasionalisme. Silakan Pak Zaldi. Jadi ini sebagai closing juga. Jadi yang namanya integrasi Nusantara ini sangat-sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena kita Indonesia ini punya bahasa, punya suku, dan punya agama yang berbeda-beda. Pastinya kita harus punya dasar sebagai pemersatu, yaitu bahasa, dan juga yang namanya integrasi Nusantara ini harus kita jaga. Jadi karena saat ini sangat disoroti adanya kasus disintegrasi Nusantara yang harus kita hindari bersama agar tidak ada terpecah belah. Jadi antara integrasi itu kan pastilah ada desintegrasi. Jadi tidak ada perpecahan, jadi perlunya adanya kebersamaan, perlu adanya kerjasama antara masing-masing masyarakat, masing-masing pemuka agama. Terima kasih kepada Pak Zaldi atas partisipasinya sebagai narasumber kali ini. Cukup antusias kegiatan kita kali ini bersama Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Saya harap partisipasi dari para teman-teman sekalian, khususnya para siswa kami, semuanya dapat menjadi sesuatu hal yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk para siswa kami yang Putra Hasibuan, Angelika, dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga Pak Sofiante, Ketua Apkir Sumut yang sudah hadir. Mantap, luar biasa, sehingga kegiatan ini memang betul-betul menjadi suatu kegiatan yang bermakna. Kepada anak-anak kami sekalian, tetap terus belajar. Mari kita lawan COVID-19 di masa pandemik ini. Sekian pertemuan pembelajaran dari kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.